Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat sama-sama belajar dengan saya, Pak Didin Handoko. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, jenengan yang hari ini sampai tanggal 28 masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan TOT diseminasi tentang pembelajaran ABA 21 dari Microsoft. Jadi hari ini saya akan menjelaskan beberapa modul yang ada di dalam kelas saya. Bagi Bapak Ibu yang ada di kelas saya, silakan sekarang sambil dibuka, sambil didengarkan, kita di sini sama-sama belajar. Seperti itu. Nah, saya akan izin share screen Bapak Ibu. Bapak Ibu kelihatan? Sudah terlihat? Ya, Sudah sudah terlihat, Pak. nggih? Sudah, nggih. Terima kasih. Ya, Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berada di kegiatan tanggal 28 sampai nanti tanggal 30 ke depan. Kita akan belajar tentang pelatihan desain pembelajaran ABA 21 bersama Microsoft. Itu. Nah, alhamdulillah hari ini kita berada di hari ke-6. Hari ke-6 tanggal 28. Kalau di kelas saya, Bapak Ibu bisa membuka di poin ke-9. Mohon maaf, di poin ke-10 dan poin ke-11. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri dan juga dipandu sama Bapak Ibu trainer dari saya Pak Didin, ada Pak Agus dan ada Bu Hani. Tuh. Nah, kalau di kelas saya Bapak Ibu itu ada sekarang kita belajar di poin ke-10 yaitu membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa pada level 3. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang masuk kelas saya silakan absen terlebih dahulu di form. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri, di mana kalau Bapak Ibu sudah menuntaskan modul hari ini, Bapak Ibu nanti bisa mendownload transkripnya. Kemudian yang modul kedua ini buku catatan digital, tugas dan proyek siswa dengan OneNote, itu nanti akan muncul sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti akan dimasukkan di dalam tugas, yaitu asesmen di sini, diklik asesmen. Kemudian ada beberapa tugas. Ini tugas hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang nomor 5 ini adalah tugasnya. Bapak Ibu bisa dikumpulkan di sini yang kelas saya nanti. Itu. Nah, lanjut saja, ini ke poin ke-10. Jadi Bapak Ibu hari ini kita akan belajar membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa level 3. Jadi dalam pembelajaran dimensi ABA 21 ada beberapa modul-modul yang Bapak Ibu pelajari. Salah satunya yaitu membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Sebentar Bapak Ibu, ini kok mati sebentar nggih. Layar saya nampak
Bapak Ibu? Sudah nggak nampak. Oh, sebentar. Oh, gini. Kalau sekarang, Pak, sudah kelihatan, nggih? Sampun kelihatan? Sudah Pak Didin, sudah kelihatan Terima lagi. kasih. Nggih. Bapak Ibu, kalau di kelas saya jenengan bisa pilih ke poin 10 dan poin 11 hari ini, yaitu kita belajar membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Dalam modul ini Bapak Ibu, jenengan harus membuka di laman seperti ini. Diklik dulu. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul modul yang seperti ini. Ini adalah modulnya. Nah, ternyata modulnya ini berbahasa Inggris. Bagaimana cara membahasa Indonesiakan? Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama mengembangkan fungsi eksekutif belajar dengan dimensi pengaturan diri di pembelajaran 21 CLD atau pembelajaran abad 21. Itu. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri modul sudah difahami, itu tercentang seperti ini. Nah, tercentang seperti ini berwarna hijau. Ini salah satu modul yang sudah dipelajari. Nah, ciri-cirinya juga ke bawah ini sudah tercentang hijau. Seperti itu. Nah, dalam modul ini memperkenalkan konsep pengaturan diri dan mengajarkan pendidik bagaimana merancang kegiatan pembelajaran untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan penting ini. Jadi dimensi pengaturan diri di abad 21 itu sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana kok sangat penting? Karena nanti ada beberapa sintak atau pohon-pohon penjelasan bagaimana cara membuat siswa bisa mengatur dirinya dalam pembelajaran abad 21 seperti itu. Nah, dalam tujuan modul ini yang pertama menentukan mengapa pengaturan diri itu sangat penting. Kemudian menentukan regulasi diri. Tujuan selanjutnya jelajah rubrik pengaturan diri dan pohon keputusan. Selanjutnya periksa alat Microsoft yang mendukung pengaturan mandiri. Jadi nanti ada fitur dari Microsoft yang bisa mengatur yang bisa mendukung pengaturan diri dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang fokus pada pengaturan diri. Ini adalah salah satu tujuan pembelajaran malam ini, yaitu mengembangkan fungsi eksklusif pembelajar dengan dimensi pengaturan diri di pembelajaran 21 CLD seperti itu. Kita tinggal next. Karena ini sudah saya pelajari, maka saya akan ke modul bab berikutnya. Nah, ini kan berbahasa Inggris Bapak Ibu, sama. Jangan khawatir. Langkahnya tetap. Jangan bosan-bosan untuk translate to Indonesia. Nah, ini. Pengaturan regulasi diri dalam pembelajaran laju perubahan teknologi yang sangat cepat telah memaksa kita untuk beradaptasi dengan cepat dengan cara-cara baru dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan gaya hidup. Seperti itu. Nah, pemandu masa kini harus bersikap menghadapi realita kehidupan dan bekerja abad ke-21. Jadi begini Bapak Ibu, pengaturan regulasi diri ini dalam pembelajaran abad 1 itu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan menyiapkan beberapa pendidik atau
memberikan stimulus dan pengetahuan, syukur-syukur dibimbing untuk salah satu bertanggung jawab atas hidup dan pekerjaan mereka. Jadi anak-anak dalam pengetahuan diri itu memang harus diajari bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas, bagaimana cara anak bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Anak juga harus diajarkan dalam pengetahuan diri atau yang namanya pengantar regulasi diri, seperti itu. Nah, kemudian terlibat sepenuhnya dengan komunitas mereka. Jadi sering-sering berkomunikasi entah dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Kemudian terus belajar di luar usia sekolah. Bekerja dengan pengawasan minimal. Ini kalau anak-anak sudah selesai dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian rancang produk kerja mereka sendiri. Bagaimana merancang produk pembelajaran yang dirancang oleh Bapak Ibu guru dan diterapkan anak, baik itu mandiri, kelompok, maupun dalam bimbingan. Kemudian memasukkan umpan balik untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, baik keterampilan pengetahuan dan keterampilan kinestetiknya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menyiapkan peserta didik harus bekerja dengan peserta didik, yaitu bekerja dengan kelompok dan membimbing serta memberdayakan mereka. Salah satunya untuk ciptakan kesempatan untuk belajar secara efektif. Jadi cara untuk regulasi diri, cara untuk regulasi diri dan menciptakan pembelajaran yang anak-anak bertanggung jawab atas pekerjaannya, Bapak Ibu, harus menciptakan kesempatan untuk bekerja secara efektif. Kemudian bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, itu yang pertama. Kemudian mengembangkan inisiatif dan keterampilan mengarahkan diri sendiri, itu salah satu keterampilan yang harus diberikan. Nah, di sini juga ada videonya Bapak Ibu. Videonya, saya play dulu. The next dimension we will be exploring is self-regulation. At the deepest levels of the dimensions we have studied so far, learners are required to create products or presentations that take time to develop. The self-regulation dimension helps learners by... Ini videonya memang berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Nanti ini referensi untuk jenengan. Kemudian Bapak Ibu, peserta didik mengembangkan keterampilan penguatan diri dalam kelompok ketika mereka memutuskan bagaimana, kapan, dan di mana mereka akan menyelesaikan pekerjaan. Sehingga sama pentingnya bahwa pelajar yang pertama yaitu harus menerima umpan balik yang mendukung kemajuan mereka. Kemudian memiliki kesempatan untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Nah, jadi setelah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan penguatan dirinya itu bagaimana? Jadi setelah pembelajaran itu memang harus ada umpan balik, Bapak Ibu. Terima umpan balik yang mendukung kemajuan mereka. Jadi mereka diberikan umpan balik yang dimana mereka tetap semangat. Misalkan pembelajarannya mereka belum tuntas, kita berikan umpan balik, kita tuntaskan. Untuk pertemuan yang akan datang kita beri semangat. Kenapa? Itu sangat penting karena peserta didik itu mengembangkan keterampilan penguatan dirinya itu harus didampingi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus mendampingi dan memberikan semangat. Kemudian memiliki kesempatan untuk meningkatkan pekerjaan mereka berdasarkan umpan balik. Jadi memberikan kesempatan untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Jadi kalau pekerjaannya itu belum maksimal, Bapak Ibu boleh memberikan umpan balik dan boleh memberikan semangat agar penguatan diri mereka lebih percaya diri, seperti itu.
Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini akan subbab selanjutnya perancang pengalaman belajar dengan rubrik pengaturan diri. Kita klik lanjut. Nah, di sini. Bagaimana cara merancang pengalaman belajar dengan rubrik pengaturan diri? Rubrik self-regulation, desain pembelajaran abad ke-21 atau 21 CLD, meneliti apakah suatu kegiatan pembelajaran mengharuskan pembelajaran untuk mengatur diri sendiri dan sampai tingkat apa. Dalam kegiatan lebih kuat, peserta didik merancang dan menilai pekerjaan mereka. Jadi rancangan pengalaman belajar dengan rubrik pengaturan diri itu ada beberapa tahapannya, Bapak Ibu. Ini memang berbahasa Inggris, karena kalau ditranslate ke Indonesia tidak bisa karena format JPG. Tapi Bapak Ibu, ini intinya yaitu ada beberapa pohon keputusan diri mengajukan 3 pertanyaan. Jadi ada beberapa rubrik yang di dalamnya itu ada pertanyaan-pertanyaan di mana peserta didik itu bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ini pertanyaan yang pertama, apakah kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang dan apakah peserta didik sudah memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan sebelumnya, seperti itu. Ini penjelasan di dalam rubrik atau self-regulation rubrik ini. Kemudian yang kedua, apakah peserta didik merancang dan menilai pekerjaannya mereka sendiri? Kemudian apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk merevisi pekerjaan mereka berdasarkan umpan balik? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dibahas di dalam sebuah alur. Jadi, apakah kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang dan apakah peserta didik sudah memiliki tujuan pembelajaran? Dan kriteria keberhasilan selanjutnya di sini akan dijawab di alur. Seperti itu. Nah, dari pertanyaan yang pertama tadi, ada beberapa skenario, Bapak Ibu. Yang pertama, skenario untuk menjawab pertanyaan, apakah kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang? Skenario itu harus yang pertama peserta didik mendokumentasikan apa yang mereka lakukan dan 2 hari yang berbeda. Jadi, dalam proses pembelajarannya itu anak-anak didokumentasikan apa yang mereka lakukan. Kemudian skenario selanjutnya dalam pembelajaran jangka panjang, pelajar membuat jurnal tentang nutrisi mereka selama seminggu. Jadi ini contoh-contohnya Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah peserta didik merancang dan menilai pekerjaan mereka sendiri? Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri dan juga skenarionya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah dalam skenario selanjutnya, pelajar mempelajari konservasi lingkungan. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu. Contoh-contoh skenario yang bisa diadopsi atau contoh-contoh pembelajaran yang Bapak Ibu bisa adopsi atau tentang pengenalan diri. Bapak Ibu. Itu. Nah, saya akan lanjut. Nah, mendukung pengaturan mandiri dengan alat Microsoft. Jadi bagaimana cara mendukung pengaturan diri dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft. Jadi Microsoft itu nantinya dalam pembelajaran abad 21 bisa mendukung pengaturan diri dalam peserta didik. Fitur apa yang bisa kita berikan ke anak-anak dalam pembelajaran abad 21 untuk mendukung pengaturan mandiri dengan alat Microsoft? Yang pertama, yaitu dengan fitur buku catatan kelas OneNote. Jadi Bapak Ibu peserta,
dengan buku catatan kelas OneNote. Jadi pendidik dapat dengan mudah berbagai tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan dengan peserta didik di awal kegiatan. Jadi untuk fitur di Microsoft, untuk mendukung pengaturan mandiri kita bisa menggunakan kelas yaitu buku catatan kelas OneNote. Untuk merancang dan mengelola pekerjaan mereka selama aktivitas pembelajaran, pelajar dapat menggunakan berbagai alat dalam Microsoft. Salah satunya yaitu aplikasi Microsoft To Do. Aplikasi itu atau fitur itu memungkinkan pelajar membuat agenda harian untuk proyek mereka. Jadi anak-anak bisa membuat agenda di aplikasi Microsoft To Do. Kemudian aplikasi Text by Planner dan To Do itu juga. Kemudian fitur tang di OneNote. Jadi di dalam OneNote ada fitur tang juga membantu pelajar tetap teratur. Di situ ada tang. Jadi peserta didik mengatur penelitian, membuat draft dan juga membuat kegiatan kolaboratif di masing-masing tim seperti itu. Ini ada videonya juga. Kali dulu. Self-regulation is one of many executive function skills that help people have success in school and in life. These Microsoft tools to support self-regulation are used by all ages. Oke. Ini salah satu videonya, nanti bisa di-play sendiri nggih, videonya. Oke, saya akan lanjutkan submodul berikutnya yaitu pengaturan diri dalam tindakan. Oke, Bapak Ibu. Baik, pengaturan diri dalam tindakan dalam pembelajaran itu apa saja? Seperti itu. Apakah pembelajaran mendatangkan lainnya untuk mungkin mengharuskan peserta didik? Jadi begini Bapak Ibu, dalam pengaturan diri dalam tindakan itu beberapa peserta didik itu harus bekerja pada suatu aktivitas selama periode yang diperpanjangkan seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus difahami Bapak Ibu. Jadi catatan kegiatan tersebut, anak-anak kan membuat catatan dalam suatu pembelajaran. Itu agar kesempatan atau pengaturan diri dalam tindakan anak-anak itu memang harus dibuat catatan kecil. Kalau dalam Microsoft tadi kita bisa menggunakan OneNote, tapi misalkan kita tidak menggunakan pembelajaran IT, kita menggunakan buku catatan anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi anak-anak diberi beberapa pertanyaan, misalkan di sini. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dapat dilakukan atau diberikan kepada anak-anak untuk mengembangkan keterampilan penguatan dirinya. Yang pertama, apa yang terjadi? Jadi anak-anak itu diberi pertanyaan, apa yang terjadi dalam proses pembelajaran kalian anak-anak? Itu diberi catatan. Kalau menggunakan Microsoft, kita bisa menggunakan fitur buku catatan OneNote tadi. Kemudian, kalau kita tidak menggunakan fitur di Microsoft, kita bisa menggunakan catatan-catatan di buku anak-anak masing-masing. Seperti itu. Kemudian, bagaimana peserta didik mempraktekkan keterampilan pengaturan diri yang dirancang? Seperti itu. Apakah ada keterampilan khusus yang didemonstrasikan peserta didik? Pertanyaan-pertanyaan ini memang harus dicatat, kemudian diberi penguatan atau diberi jawaban ke anak-anak. Apakah mereka membutuhkan masukan tambahan yang tidak diantisipasi? Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa berikan.
Jadi Bapak Ibu bisa mengadopsi atau memahami contoh-contoh yang diberikan pertanyaan agar anak-anak dapat mengembangkan keterampilan penguatan diri itu apa saja sih? Seperti ini contoh-contohnya pertanyaan. Apakah apa yang berhasil anak-anak? Apakah yang tidak berhasil? Seperti itu. Nah, berdasarkan pengamatan dan refleksi tentang kegiatan pembelajaran dan tindakan peserta didik, yang pertama itu beberapa yang harus dipertimbangkan. Apakah kegiatan pembelajaran perlu diperbaiki? Itu. Kemudian apakah ada cara untuk mengembangkan keterampilan penguatan diri peserta didik yang lebih jauh? Jelas nantinya ada cara jika dalam proses pembelajaran ini banyak peserta didik itu yang kurang terampil atau kurang pede atau aktivitasnya kurang semangat, kurang sangat aktif dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa nanti memberikan stimulus atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa dijawab untuk anak-anak. Seperti itu. Nah, ini juga ada inspirasi, Bapak Ibu bisa nanti bisa dipelajari sambil santai, boleh itu. Nah, ini yang keenam. Jadi Bapak Ibu, ternyata di akhir modul itu Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu memang harus difahami. Kenapa? Insya Allah nanti akan muncul di ujian online yang akan diselenggarakan tanggal 30. Nanti soalnya itu 100 dengan durasi 100 menit. Seperti itu. Nah, dengan capaian KKM itu 700. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut, nanti kita akan belajar sama-sama untuk mengupas tentang modul-modul ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, saya akan mencoba. Soalnya kemarin sudah saya jawab. Manakah dari berikut ini yang merupakan prasyarat untuk pengaturan diri terjadi? Nih, yang pertama, jawaban yang ini. Kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang. Nomor 2, peserta didik menuliskan kerangka persuasif yang akan dinilai sesuai dengan rubrik yang dibagikan peserta didik. Jawabannya ini tidak, karena peserta didik hanya diberikan kesempatan untuk menggunakan rubrik. Nomor 3, ketika kegiatan belajar untuk pengaturan diri berkode 2, kualitas apa yang dimiliki kegiatan belajar itu? Kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang dan peserta didik memang memiliki tujuan. 4. Dalam rubrik penguatan diri, manakah diri berikut ini yang dianggap sebagai umpan balik yang efektif? Umpan balik diberikan dan secara efektif digunakan untuk meningkatkan pekerjaan sebelum diserahkan atau diselesaikan. Nomor 5, selama 2 minggu, pelajar bekerja dalam kelompok unit penelitian dan memperdebatkan perubahan iklim dengan teman sekelas mereka, di mana dari skenario berikut mereka merencanakan pekerjaan mereka sendiri. Ini jawabannya, insya Allah pembelajaran podcast siapa yang akan kita cek jawabannya. Nah, kita cek di atas. Alhamdulillah kita lihat bahwa ternyata sesuai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan klik lanjut.
Nah, baik, lanjut. Ini tandanya Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan modul. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, insya Allah untuk modul mengembangkan fungsi eksklusif pelajar dengan dimensi pengaturan diri pembelajaran abad 21 atau 21 CLD ini sudah selesai saya jelaskan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan kelas di Teams, Bapak Ibu. Monggo kita di sini diskusi. Kita sama-sama belajar di sini, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Sebentar. Izin Pak, mau bertanya. Baik. Ini Pak. Untuk transkrip. Oke. Ini dengan Pak Anang, Pak Anang Agung. Oke. Untuk mendownload transkrip ini, aduh Pak, bagaimana caranya? Soalnya saya lihat di transkripnya itu langsung semua file itu kelihatan. Maksudnya 3 modul yang sudah dipelajari langsung kelihatan 3 dia. Apakah seperti itu atau per modul dia? Apakah ada rhythm kode atau bagaimana Pak? Yang masih kurang jelas. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, memang untuk mendownload transkrip itu kita mendownloadnya memang per modul Bapak. Tapi nanti tampilannya itu pembelajaran modul-modul yang kemarin itu juga terdownload juga. Jadi kalau saya sih biasanya kalau saya sih untuk mendownload transkripnya itu di bagian akhir Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul misalkan tadi, sebentar saya akan contohkan. Saya akan share screen dulu. Saya akan contohkan satu. Lebih baiknya Bapak Ibu, lebih baiknya setiap modul yang sudah dipelajari Bapak Ibu download. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik saja. Coba saya simulasikan lagi. Misalkan di kelas saya ini sekarang poin ke ini. Poin ke-10 sudah nampak. Sudah nampak nggih Bapak Ibu layar di Teams jenengan? Share screen saya sudah nampak nggih? Baik. Ya sudah Pak. Ya. Untuk mendownload transkripnya memang harus per modul Bapak Ibu. Walaupun modul-modul yang kemarin-kemarin yang sudah kita pelajari itu sudah itu sudah terekam juga. Jadi saran saya kalau sudah mempelajari misalkan modul ini adalah judulnya default. Sebentar, saya akan bahasa Indonesia kan dulu. Saya kesulitan untuk membaca bahasa Inggris. Mengembangkan atau kembangkan fungsi eksklusif pelajar dengan dimensi penguatan diri. Nah, modul ini kan sudah saya pelajari Bapak Ibu. Ciri-cirinya ke bawah di sini tercentang semua. Nah, untuk mendownload transkrip jenengan ke sini. Ke profil. Jenengan klik profil. Nah, akan muncul training. Misalkan kita klik training ini. Nah, ini adalah training aktivitas-aktivitas yang sudah saya pelajari. Ini aktivitas-aktivitas yang sudah saya pelajari. Nah, transkripnya tadi, Bapak Ibu, kan tadi mempelajari tentang penguatan diri. Kita klik transkrip ini. Nah, ini kan berbahasa Inggris, boleh dibahasa Indonesiakan. Kita Indonesiakan dulu.
Ini. Nah, apa itu? Transkrip ini setiap modul memang harus di-download. Saran saya setelah modul itu dipelajari, jenengan download, kemudian jenengan apa itu? Upload ke tugas. Kenapa kok setiap modul harus di-download agar Bapak Ibu selesai mempelajari modul, selesai mengirimkan tugas. Seperti itu. Caranya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan kembangkan fungsi eksklusif pelajar dengan dimensi pengaturan diri 21 CLD. Ini kan pembelajaran ini. Ini yang tadi kita pelajari, kita download di sini Bapak Ibu. Kita klik cetak. Nah, jangan lupa save as PDF. Tunggu preview dulu, tunggu loading dulu ini. Nah, nanti semua transkrip ini memang terdownload. Jangan khawatir, tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah. Nanti kami sendiri trainer yang akan apa itu mencari sesuai dengan tugas Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah selesai modul, sudah mengerjakan pengetahuan yang ada di modul, kemudian sudah selesai sampai tercentang hijau, maka langsung di-download saja transkripnya seperti itu. Kemudian di-save, disimpan di mana Bapak Ibu seperti itu. Saya save dulu, akan tersimpan. Seperti itu. Nah, kenapa kok setiap modul harus di-download? Nanti Bapak Ibu akan mempermudah untuk mengumpulkan tugasnya. Di sini di asesmen sini. Ada asesmen. Sini asesmennya. Nah, tugas itu diunggah di sini. Misalkan tadi yang kegiatan poin ke-10 diunggah di sini. Sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu diunggah di lampiran yang ada di bawah, karena saya sebagai guru saya tidak bisa melihat untuk dilampirkan di sini. Jadi Bapak Ibu nanti membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa terkait level 3 ini. Bapak Ibu juga bisa apa itu mengunggah print out sertifikat. Seperti itu Bapak. Insya Allah jawaban saya semoga membantu. Bagaimana Pak Agung? Paham nggih? Nggih. Terima kasih Bapak sudah paham. Nggih, sama-sama. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain terkait penugasan dan sebagainya. Jadi informasi yang saya dapat, insya Allah nanti ada ujian online Bapak Ibu, di mana ujian online akan berada di tanggal 30. Nanti linknya ada di Teams Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan khawatir jika ujian pertama Bapak Ibu belum mencapai KKM 700, nanti ada ujian kedua. Itu sampai bisa mencapai 700. Jangan khawatir, nanti kita akan sama-sama membahas tentang itu, tentang modul-modulnya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tidak jauh dari modul-modul yang dikenal tadi, di pengetahuan tadi Bapak Ibu. Kalau sertifikat Bapak Ibu bisa klik ke sertifikat. Nah, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ini Pak Agus masih belum ada konfirmasi. Bapak Ibu yang ada di kelas saya jangan lupa absen, yang berada di kelas saya maupun kelasnya Pak Agus.
Jangan lupa absen. Tugasnya dicicil diangsur dari sekarang. Kenapa? Sangat mudah sekali tugasnya, tinggal pelajari modul, upload sertifikat, upload transkrip, seperti itu. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti insya Allah mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Ini dari trainer lain, belum ada konfirmasi. Tadi Pak Agus masih ada di jalan. Bapak Ibu yang lain ada yang pertanyaan? Insya Allah paham nggih, Bapak Ibu? Kayak kelihatannya Bapak Ibu ini sudah sampai aktivitas pagi tadi ya. Iya, baru kali ini kita Vkonnya malam. Insya Allah besok kita akan siang lagi Bapak Ibu. Kenapa ini tadi malam? Karena Bu Hani sama Pak Agus lagi ada aktivitas yang sangat mendesak tadi. Jadi saya umumkan, saya undur ke jam 19.00. Bagaimana Bapak? Ada pertanyaan? Ini Pak Agus belum konfirmasi apakah sudah bisa masuk kelas atau tidak. Atau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan terkait modul dan tugas-tugas, boleh, monggo. Kita di sini sama-sama sharing. Jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri melalui kelas Teams. Saya akan bukakan kelas tim saya, Bapak Ibu. Izin bertanya, Bapak. Baik, boleh Pak. Jadi nanti untuk tes yang 100 soal itu hari apa, Pak? Insya Allah nanti tanggal 30. G. Insya Allah nanti tanggal 30. Untuk pengerjaan. Kenapa? Pengerjaannya jamnya itu bebas atau bagaimana, Pak? Pengerjaannya. Oh, nanti pengerjaannya nanti insya Allah kalau tidak salah Pak ya, nanti jam 19 seperti ini, 19.00 sampai selesai, sampai 100 menit. Seperti itu. Nanti soalnya itu pilihan ganda. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Inggris. Jangan khawatir, Jangan khawatir, soalnya nanti bahasa Indonesia. soalnya nanti untuk soalnya itu sama dengan yang di modul tuh memang berbeda, Pak. Ada beberapa, Pak. Memang ada beberapa yang ada di modul. Itu kalau pengalaman saya kemarin ada beberapa yang ada di modul. Dan juga ada beberapa yang ada di deskripsi submodul tadi yang sudah saya jelaskan. Misalkan tentang tentang apa sih namanya, suatu permasalahan. Jadi soalnya itu ada permasalahan, kemudian jawabnya iya atau tidak. Jadi jauh beda dengan yang ada di modul kok Bapak. Dan jangan khawatir Bapak, nanti kalau kurang KKM nanti bisa ujian lagi. Menyusul nanti ujiannya lagi seperti itu sampai nanti 700. Insya Allah mudah kok Pak. Insya Allah mudah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semangat Pak Agung. Mungkin Bapak Ibu yang lain atau ini mendengarkan sambil santai sampai ngantuk-ngantuk. Ini Pak Agus sama Bu Hani belum konfirmasi sampai
sampai hari ini, sampai jam ini Bapak Ibu, kalau nanti jam 20.15 belum konfirmasi, insya Allah pertemuan Vicon kali ini insya Allah hanya saya saja yang memberikan materi. Seperti itu Bapak. Ini masih saya hubungi. Ini coba saya screen lagi. Ini penugasannya ada di kelas saya, Bapak Ibu. Ini beberapa modul atau beberapa kelas atau channel yang ada di kelas saya. Ini sangat urut Bapak Ibu, runtut, jadi jenengan tinggal scroll saja. Begitu juga dengan ini Bapak Ibu, untuk mendownload sertifikat juga, silakan ini saya klik di sini. Nah, ini kan sudah saya pelajari. Ini Get Start with OneNote Class Notebook. Bagaimana cara untuk mendownload sertifikat ini? Tab, kita ke profil. Kemudian kita klik profil. Nah, ini kan yang habis dipelajari aktivitas. Ini Get Start with OneNote ini. Nah, di sini ada achievement. Kita klik achievement. Di bawah ini ada modul, kurs, dan mode. Nah, ini. Di sini Bapak Ibu tinggal mencari modul yang tadi sudah Bapak Ibu pelajari. Ini banyak sekali yang sudah saya pelajari. Jadi kadang saya bingung. Modul mana tadi sebentar, yang mana tadi? Aktivitas. Ini memulai dengan OneNote. Saya akan bahasa Indonesia dulu. Ini. Memulai dengan OneNote. Ini ternyata sudah saya pelajari tanggal 30 bulan 6 2021 ini. Ini kita tinggal klik print. Kita klik print dulu. Nah, ini kita cetak atau kita download. Langsung kita save. Nah, sertifikat ini Bapak Ibu yang nantinya sebagai penugasan Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Jenengan tinggal klik-klik saja dan dibaca ulang. Kemudian pelajari modulnya, jawab pertanyaannya seperti itu. Insya Allah sangat mudah. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Atau sudah belajar mandiri nggih? Sudah belajar mandiri, alhamdulillah kalau sudah belajar mandiri. Ya, Pak Didin, mohon maaf. Mau Baik, tanya. Pak Muhammad Khairul. Pertanyaannya agak keluar dari topik yang dibahas tadi, tapi mungkin masih ada hubungannya. Saya penasaran untuk bisa memfasilitasi teman-teman pengajar seperti
kegiatan ini, apa ada kualifikasi khusus dari Microsoft atau bagaimana? Kemudian saya juga penasaran profil dari para pemateri yang berbagi bersama kita ini dari mana saja. Kemarin di awal pembukaan saya tidak ikut. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, nggih, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Baik, nggih. Kegiatan TOT ini Bapak Ibu seharusnya itu diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos level 100 atau tahun 2021 kemarin, tahun yang lalu kemarin sudah mengikuti kegiatan Microsoft. Seharusnya Bapak Ibu, seharusnya yang ikut kegiatan TOT yang saya lakukan ini, Pak Agus, Bu Hani, dan saya ini, pesertanya Bapak Ibu guru yang memang lolos level 100. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang lolos level 100 itu tahun-tahun kemarin sudah dipelajari tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft seperti itu. Nah, berhubung ini banyak sekali yang baru, maksudnya baru mempunyai akun dan sebagainya, atau akunnya lupa dan sebagainya, maka diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru yang mempunyai komitmen tinggi, Bapak Ibu, mempunyai komitmen tinggi bahwa mau melakukan pelatihan ini sampai tuntas seperti itu. Seharusnya Bapak Ibu, Vicon seperti ini itu wajib diikuti semua peserta. Baik itu pesertanya dari Pak Agus, Bu Hani, dan saya. Seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu, saya kadang itu memberikan keleluasaan saya pribadi, itu memberikan keleluasaan tersendiri untuk Bapak Ibu agar tetap mengikuti kegiatan webinar ini. Entah itu belajar mandiri dengan Teams atau mengikuti Vicon. Saya harap semuanya juga mengikuti Vicon seperti itu. Nah, untuk peserta kali ini ada yang sudah lolos level 100 Bapak Ibu. Jadi kami tidak usah menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan tugas, bagaimana cara masuk di kelas Teams, bagaimana caranya kelas kolaboratif dengan Microsoft Word maupun PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Itu harapan saya. Kenapa? Karena materi-materi ini adalah materi teori yang nantinya bisa digunakan dalam pembelajaran abad 21. Jadi ini teori-teori Bapak Ibu. Nah, teori-teori yang kita pelajari di Microsoft ini nantinya bisa memberikan Bapak Ibu sebuah sertifikat dari Microsoft yang nantinya berjumlah 32 jam dan itu terakui untuk keberlangsungan pengembangan keprofesian Bapak Ibu. Seperti itu yang pertama. Jadi pelatihan ini diberikan atau untuk siapa? Untuk semua pendidik dari berbagai jenjang, dari TK sampai SMK. Dan memang harus lulus level 100. Tapi akan tetapi Bapak Ibu, Microsoft ternyata kemarin juga memberikan keleluasaan kepada kita. Boleh peserta yang belum tuntas atau belum pernah mengikuti Microsoft level 100, tapi dengan syarat nanti kita bimbing pelan-pelan untuk masuk kelas, untuk mengerjakan tugas, untuk mendownload sertifikat dan sebagainya. Seperti itu, memberikan keleluasaan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan kecil hati. Oh, saya tidak ikut Vicon hari ini. Oh, saya ada kesibukan yang lain misalkan. Tapi jenengan tetap bertanya di grup, tetap mau melakukan pembelajaran mandiri di kelas Teams itu menurut saya tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul, mengerjakan asesmen di Teams, kemudian saya nilai, kemudian melakukan ujian online, nilainya di atas 700, insya Allah Bapak Ibu nanti lulus dan mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Nah, untuk profil trainer yang sekarang ini saya, Pak Agus dan Bu Hani itu sudah trainer Microsoft level 100 tahun 2021.
saya sudah termasuk MIA. MIA itu Microsoft. Sebentar, saya juga tidak begitu hafal. Di sini ada itu saya kok, sebentar. Ada tahun lalu itu saya mengikuti ini. MIA kreatif, jadi pendidik inovatif Microsoft bersertifikat. Jadi kami, Pak Agus, Bu Hani, dan saya itu sudah mendapatkan sertifikat dari Microsoft tahun 2021 yang lalu, yaitu pendidik sebagai pendidik inovatif Microsoft bersertifikat. Jadi sertifikatnya itu memang dari Microsoft, yang dimana kita juga membuat diseminasi kayak seperti ini yang tahun lalu, seperti itu Bapak. Jadi para trainer-trainer yang sekarang itu sudah mendapatkan sertifikat level 100 dari Microsoft pada tahun 2021. Tahun ini saya ikut lagi agar kemampuan saya sebagai pendidik, kemudian saya juga perlu belajar banyak tentang Microsoft, pengen sekali, makanya saya ikut kegiatan ini dan wajib mendesimasikan ke Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia seperti itu. Dan Allah semoga membantu Bapak Muhammad Khairul. Baik, terima kasih Pak Didin. Kalau Pak Didin sendiri dari mana asalnya? Oh iya Pak, saya itu dari guru madrasah, saya guru MI Pak. Saya guru MI, alhamdulillah saya ngajar di MI Darussalam Curah Malang, Sumambito Jombang. Saya dari Jombang Bapak. Saya berkecimpung di Microsoft dari tahun 2020 Bapak. 2020, 2021 saya juga ikut kegiatan Microsoft di Jombang. Dan 2021 saya mendapatkan sertifikat dari Microsoft, kemudian 2022 ini saya ikut lagi. Jadi saya guru serabutan, Bapak. Saya ini guru serabutan, katanya teman-teman. Iya. Saya guru madrasah. Berarti ada Kenapa? kualifikasi khusus untuk menjadi trainer ya? Iya, Pak. Berarti memang ada kualifikasi khusus untuk menjadi trainer minimal dengan sudah 100 level 100 tadi. Level 100 tadi. Level 100 dan mendapatkan sertifikat MIA. Iya, MIA dari gitu. Microsoft. Iya, Pak, benar sekali. Iya, benar sekali. Selama berlangsung kegiatan pelatihan, apakah selalu online, virtual seperti ini, atau ada juga yang offline? Oh iya. Kalau angkatan saya sekarang, itu ada yang offline, Bapak. Angkatan sekarang ada yang offline, jadi ada yang online. Gitu ya? Iya. Kalau tahun kemarin, Bapak, saya pengalaman tahun saya yang dulu ya, Pak. Tahun yang dulu MIA itu saya online, Bapak. Kenapa? Karena pas pandemi. Dulu pas pandemi. Pengen saya juga offline pada saat itu. Kenapa? Karena pandemi, jadi kita online lagi. Nah, tahun ini pengennya kemarin itu offline. Ternyata Bapak Ibu guru yang ada di Jombang itu sedikit yang mempunyai akun guru inovatif seperti Bapak Ibu yang punya, saya yang punya itu sedikit sekali. Bahkan ada peserta dari Surabaya itu menggunakan akun Microsoft dari kota Surabaya sendiri, dari Dinas Pendidikan Surabaya sendiri. Jadi tidak dari domain guru inovatif. Itu pun tidak apa-apa. Itu ada yang online, ada yang offline. Jadi yang tahun kemarin saya offline, berlangsung 7 hari Bapak Ibu, kurang lebih 6-7 hari. Dan memang Bapak Ibu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kalau kita akun, saya pribadi dari madrasah, saya kan tidak punya akun belajar ID ya Bapak Ibu. Nggak punya akun belajar ID,
Alhamdulillah saya punya akun dari Microsoft, itu bisa digunakan untuk pengajuan, akun-akun pro, misalkan Canva. Kita Canva Pro, saya Canva Pro menggunakan akun Microsoft, Bapak Ibu, disetujui dari Canva. Kenapa? Karena saya tidak punya akun belajar ID di madrasah, itu belum dikasih akun semacam di dinas atau di Kemendikbud, itu mempunyai akun belajar ID. Saya punya akun Microsoft Guru Inovatif ini sangat membantu sekali Bapak Ibu. Kenapa? Penyimpannya itu 5 tera. Sangat banyak sekali, sampai lebih-lebih menurut saya akun saya ini. Bapak tetap semangat ya Pak Muhammad Khairul, nanti kalau ada kegiatan MIE untuk sertifikat untuk sebagai master trainer Microsoft, insya Allah saya akan kabari jaringan bisa ikut. Baik, ada yang lain? Terima kasih Pak Didin. Sami-sami Pak. Kami nantikan informasi terbarunya. Baik Pak. Semangat untuk belajar modul dan mengerjakan tugas Bapak Ibu. Ini Pak Agus dan Bu Ani sampai jam sekarang belum mengkonfirmasi. Menurut saya ini tidak apa-apa. Insya Allah pemateriannya cukup saya aja dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri karena Bapak Ibu semuanya ini pendidik, insya Allah, atau guru, insya Allah belajar mandirinya itu lebih fasih daripada saya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih mendengarkan saya, mungkin sambil santai, minta tolong kameranya diaktifkan sekedap.